Shalom, devosi Keluaran pasal 13. Setelah berada dalam bayang-bayang Mesir ratusan tahun lamanya, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang merdeka. Bukan karena perjuangan mereka sendiri, melainkan karena kuat kuasa dari Tuhan Allah yang menganugerahkan kepada mereka kemerdekaan. Kepada bangsa yang baru merdeka itu, Tuhan Allah memberikan aturan mengenai yang pertama anak sulung. Itu di dalam ayat 1, 2, sampai 11 dan 16. Juga peraturan mengenai perayaan roti tidak beragi. Ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Dan perintah untuk memperingati karya Allah dalam ayat 8 sampai yang ke-10. Anak sulung, baik anak sulung manusia maupun hewan, harus dikuduskan bagi Allah, karena anak sulung adalah milik Allah. Dan anak sulung dianggap sebagai yang terbaik, dan yang terbaik layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini akan dilakukan Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian, sebagai peringatan akan karya Tuhan dalam membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Sebagaimana peringatan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka peringatan akan karya Allah tersebut harus dilakukan dengan makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Dalam peringatan ini, orang tua Israel harus memberitahu kepada anak laki-laki mereka tentang makna peringatan perayaan roti tidak beragi. Tentu ini bertujuan agar generasi selanjutnya yang terlahir di kemudian hari mengenal Tuhan Allah dan karyanya yang besar yang telah dialami oleh nenek moyang mereka. Bila untuk masa yang akan datang Tuhan telah menyatakan pengarahannya, maka untuk masa yang sedang berlangsung pun Tuhan Allah menunjukkan penyertaannya kepada mereka. Tuhan Allah pastinya sangat memahami kondisi psikologis bangsa Israel saat itu, serta bahaya yang akan menghadang mereka. Karena itu Tuhan Allah menuntun Israel melalui jalan lain, meskipun mereka berjalan dalam kondisi siap berperang. Ayat 17-18 menjelaskan demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jalan yang kita rasa benar mungkin justru merupakan jalan yang penuh dengan bahaya yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Ia pasti melindungi kita. Seperti adanya tiang awan dan tiang api. Ayat 21-22. Bagaimana tiang awan dan tiang api yang menggambarkan jaminan penyertaan penuh atas umat yang dikasihinya. Kita pun sebagai umat Allah di zaman sekarang, umat Allah yang baru, kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan menikmati penyertaan itu sebagai kedekatan kita dengan Tuhan. Tentunya kuncinya adalah kita mau hidup tunduk dan taat akan perintahnya. Sehingga penyertaan Tuhan itu sepenuhnya kita akan alami. Dan tentunya itu akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kita menjalani kehidupan. Mari kita senantiasa tetap bersandar kepadanya. Apapun persoalan, tantangan, pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan semuanya itu membuat kita menjadi lemah. Tetapi bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah segala persoalan dan tantangan, juga pergumulan yang sedang kita alami kepada Tuhan. Maka Tuhan yang tahu, bahkan lebih tahu daripada kita, Dia yang akan memberkati kita dengan jalan keluar tepat pada waktunya. Jangan berpaling kemana-mana, tetaplah bersandar kepadanya. Maka penyertaan, sebagaimana Tuhan menyertai Israel, demikian juga kita akan mengalami penyertaan yang sungguh luar biasa. Ingat, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kuasanya yang juga kasihnya kepada kita, yang akan menyertai kita
dan memberkati dengan kebaikan, keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Jangan berpaling kepada yang lain, tetaplah bersama dengan Tuhan dan alamilah penyertaan-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.